Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Missy Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010. Nah, pada video kali ini dalam mata kuliah Teori dan Analisis Sistem dengan Bapak H.D. Afriansyah MPD, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem manajemen sarana dan prasarana di SMA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan ada tercantum waktu. Nah, di waktu ini mencakup ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan bahkan pengendalian dari suatu sistem ini. Nah, dalam sistem manajemen sarana dan prasarana di SMA ini, itu yang terkait di dalamnya ada kepala sekolah, kepala TU atau kepala tata usaha, bendahara, serta komite sekolah. Nah, pada kegiatan awal, kepala sekolah itu melakukan analisis kebutuhan sekolah atau perencanaannya itu analisis kebutuhan sekolah yang mana diawali dengan mengidentifikasi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, dalam mengidentifikasi ada dua kegiatan. Yang pertama itu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan mendatang. Dari kedua kegiatan ini, maka akan ada pencatatan kebutuhan barang sarana dan prasarana dari masing-masing bidang dari sarana dan prasarana tadi. Karena kan banyak banget sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, di sini kepala tata usaha melakukan pengurusan, melakukan penyelenggaraan, melakukan pengaturan, dan pencatatan barang milik sekolah. Setelah itu, pemberian label sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini tentu ada seleksi sarana dan prasarana, yang mana jika seleksinya dapat dilakukan dengan baik, maka itu akan dapat diinventarisasikan kepada sarana dan prasarana sekolah. Nah, jika tidak, maka dikembalikan lagi kepada pemberian label sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Nah, setelah ada inventarisasi, maka akan ada pengadaan dari sarana dan prasarana ini. Nah, dalam pengadaan itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu menyusun konsep program, lalu melakukan pendataan. Nah, dalam kegiatan ini, itu tiap wakil bidang membuat perencanaan. Nah, jika tidak disetujui, maka kembali lagi dalam menyusun konsep program, melakukan pendataan. Nah, jika diterima, maka akan dapat RAPBS, Rencana Anggaran dari sarana dan prasarana tadi. Nah, setelah itu, maka ke komite sekolah itu melakukan pertimbangan usulan sarana dan prasarana. Nah, lalu membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada pemerintah. Nah, maka dari hal ini tentu akan dilakukan pengendalian, yaitu dengan melakukan tinjauan kelayakan. Layakkah ini dilakukan di sekolah? Layakkah sarana dan prasarana ini dikembangkan atau diimplementasikan? Nah, jika iya, maka itu akan dapat persetujuan dari pihak yang dituju. Nah, jika tidak, maka kembali lagi membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada pemerintah. Nah, setelah ada persetujuan tadi, maka kepala sekolah melakukan pengawasan sarana dan prasarana. Nah, lalu tentunya ada laporan pengadaan sarana dan prasarana oleh masing-masing bidang dan dengan disertai bukti nyata. Lalu kegiatan berikutnya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, dalam pemeliharaan tentu harus dibentuk tim pelaksanaan pemeliharaan yang mana itu mencakup dua tim, pemeliharaan sehari-hari dan juga pemeliharaan berkala. Nah, jika kedua pemeliharaan ini sudah dilaksanakan, maka itu akan dapat menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk seluruh warga sekolah. Nah, kegiatan akhir dari sarana dan prasarana ini adalah pembebasan sarana dan prasarana atau mungkin dikira dengan penghapusan dari sarana dan prasarana ini. Nah, jika dilakukan pembebasan ini, maka jika itu dapat dikatakan pembebasan, maka itu akan dikeluarkan dari catatan inventarisasi. Nah, jika tidak, maka tentu harus dilakukan kembali penjagaan dan juga pemeliharaan dari sarana dan prasarana untuk semua warga yang ada di sekolah. Nah, jika tadi sudah ada pembebasan, maka di sini akan dikeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari inventarisasi. Nah, output dari manajemen sarana dan prasarana di sekolah ini ialah penghapusan sarana dan prasarana atau ditiadakannya dalam pencatatan inventarisasi. Nah, mungkin cukup sekian terkait dengan sistem manajemen sarana dan prasarana yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.